bisa pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sahabat-sahabat Cordova yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa hari demi hari kita telah melewati hari-hari di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh magfiro ini, dan di bulan yang penuh keberkahan ini. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari kemenangan atau hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Namun sebelum kita mencapai Hari Raya Idul Fitri, ada suatu kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu terletak di antara malam terakhir bulan suci Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu kita melakukan kewajiban zakat fitrah. Sahabat-sahabat Cordova, zakat itu menjadi rukun Islam yang ketiga. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya mensucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak, seperti kita membayar pajak kepada pemerintah. Dalam rukun Islam, zakat itu ada di urutan ketiga setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa melakukan zakat, ya teman-teman, karena tidak semua orang itu adalah orang yang mampu. Ada beberapa kriteria orang yang diwajibkan berzakat, dan ada juga beberapa orang yang mendapat keringanan tidak diwajibkan berzakat. Misalnya, orang yang diwajibkan berzakat adalah orang yang mempunyai harta yang cukup atau tidak kekurangan. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah anggotanya, ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam satu keluarga ada 6 anggota keluarga, maka semuanya wajib mengeluarkan zakat. Orang yang dikatakan wajib mengeluarkan zakat, bayi sekalipun, misalnya di hari Ramadan terakhir dia dilahirkan, dia menjumpai bulan puasa terakhir, dan seterusnya menjumpai Hari Raya Idul Fitri, maka itu diwajibkan zakat fitrah. Berbeda halnya ketika orang yang meninggal di hari terakhir bulan Ramadan, kemudian dia tidak bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk zakat fitrah. Hukum mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang masih kecil yang tadi saya sebutkan sampai yang sudah besar. Tahukah teman-teman bahwasanya mengeluarkan zakat merupakan salah satu sifat penghuni surga? Bagi teman-teman yang mau jadi penghuni surga, ayo laksanakan, tunaikan kewajiban zakat. Sebagaimana firman Allah yang telah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 15-19, yang kurang lebih artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan akhir-akhirnya malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada harta-harta mereka adalah hak orang miskin dan meminta kepada orang miskin untuk tidak mendapatkan bagiannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa waktu yang diutamakan. Tadi ada beberapa yang saya sebutkan. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan. Nah, ini teman-teman silakan boleh berzakat fitrah mulai dari awal puasa, awal Ramadan hingga hari penghabisan Ramadan ya. Jadi hari terakhir bulan suci Ramadan. Ada juga yang hukumnya wajib. Nah, wajib ini ketika di hari terakhir bulan Ramadan itu matahari terbenam sampai nanti sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu hukumnya wajib. Adapun hukum yang makruh yaitu dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri. Nah, itu hukum zakat fitrahnya makruh ya teman-teman. Nanti zakat fitrahnya dianggap sebagai sedekah. Ada juga yang diharamkan yaitu setelah terbenamnya matahari ketika hari raya Idul Fitri. Maka tidak diperbolehkan lagi ketika sudah terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri itu untuk berzakat fitrah. Silakan boleh diniatkan untuk yang lainnya seperti sodako, membantu kepada teman tetangga atau yang lainnya. Zakat memiliki manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan dunia maupun akhirat, yaitu sebagai bentuk membersihkan harta ataupun membersihkan diri dari segala yang bukan dari hak kita, atau membersihkan diri dari segala macam penyakit yang ada di dalam diri kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Dengan melakukan zakat, kita juga telah mendorong kepada sesama umat Islam agar memberikan sebagian harta kita ya, seperti yang disebutkan tadi bahwa orang yang diwajibkan berzakat adalah orang yang mempunyai harta berlebihan ya, makanya itu orang-orang yang diwajibkan zakat. Tujuannya mengeluarkan zakat supaya harta mereka menjadi suci dan bisa berbagi terhadap masyarakat yang kurang membutuhkan. Agar para penerima zakat dapat menjalankan ibadah dengan baik, maka kita telah menggugurkan kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam tersebut. Sahabat-sahabat Cordova yang dirahmati oleh Allah, selain itu kita juga telah berupaya untuk berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Semoga Allah menerima amal zakat fitrah sahabat-sahabat Cordova di tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan sahabat-sahabat Cordova akan terus menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai harta lebih agar bisa selalu berzakat fitrah kepada tetangga-tetangganya, sanak saudaranya yang membutuhkan. Jangan sekali-kali berpura-pura menjadi orang yang fakir atau orang miskin hanya untuk mengharapkan zakat fitrah dari orang-orang terdekat kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadilah hamba Allah yang kuat baik dalam imannya, materinya, akidahnya, Islamnya. Jadilah manusia-manusia yang utama di muka bumi ini. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa zakat fitrah wajib diberikan kepada beberapa golongan. Ada 8 golongan di sini. Yakni ada orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang memiliki hutang, sabilillah, dan syafir. Ada 8 golongan yang wajib menerima zakat. Nah, bagaimana teman-teman terkait dengan pengertian 8 golongan ini? Nanti kita saksikan pada part yang kedua. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.